semua para pembantai KM 50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Dimanapun mereka ditugaskan, saudara, sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah, enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Jangan pikir kita diam, ada saatnya, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan, akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Enggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Lalu kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun Anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Setuju? Takbir, takbir. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini, yang merupakan pertemuan untuk beristighatsah, untuk memohon pertolongan Allah. Istighatsah itu memohon pertolongan Allah, saudara, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita tercinta, menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bala dan musibah. Insya Allah istighatsah kita semua digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan demi sambutan luar biasa disampaikan oleh guru-guru kita, para tokoh kita. Ada yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Din Samsuddin. Tadi ada pesan menarik, beliau ingatkan kita semua bahwa negara ini sedang dirusak oleh si brengsek. Oke, saya nggak salah dengar tadi kan? Betul? Siapa? Si brengsek. Cakep betul tuh istilah. Boleh saya pinjam Pak Din ya? Saudara, memang betul semenjak si brengsek ini muncul, semua jadi brengsek urusan. Lo kan betul-betul lagi lo. Pengen gue tangkap lagi kali lo. Saudara, kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Din tadi, saudara? Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada, saudara. Bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde brengsek, meja-meganya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semua ya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah kalau udah begitu jadi brengsek nggak? Brengsek. Dan lebih brengseknya lagi, setelah dia kalah, dia tidak terima. Para tokoh dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi. Saya nggak usah cerita, 17 perkara. Masya Allah, brengsek tidak? Brengsek tidak? Brengsek tidak? Lo tahu kan siapa brengsek? Jangan lu sebut nama, besok tuh penjara. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, brengsek gak? Akhirnya saya dengan keluarga hijrah ke Mekah. Alhamdulillah, enak di Mekah, saudara.
pengen ini sih nggak usah pulang lagi, lu sih suruh gue pulang semua. Anak sampai sini gue di penjara, begitu gue di penjara lu gak bisa tengokin ya. Ayo jujur, ayo lu bisa nengokin gak gue di penjara? Nggak bisa. Makanya kalau gue lagi di Mekah lu jangan suruh gue pulang. Masya Allah, akhirnya saudara selamat di Mekah, semua Allah berikan penuh keberkahan. Tapi ada aja yang ganggu saudara, yang pakai nempelin bendera ISIS lah. Ini kerjaan siapa deh? Si brengsek. Lah emang kerjaan siapa saudara? Semua kerjaan si brengsek. Sampai ada gerakan-gerakan intelijen saudara untuk mempengaruhi pemerintah Saudi agar menangkap saya. Saya 2 kali ditangkap di Saudi. Saya 2 kali ditangkap di Saudi dan 2 kali saya ditahan di Saudi saudara selama hijrah. Tapi alhamdulillah setiap penangkapan dan penahanan tidak pernah lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena pemerintah Saudi teliti, dia periksa betul gak orang yang dilaporkan katanya teroris, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya melarikan diri dari hukum. Saudara, begitu diperiksa nggak ada bukti, dilepas oleh pemerintah Saudi saudara. Nah, jadi Saudi nggak bisa main di setel-setel dari sini, tangkep tuh tangkep, brengsek. Si brengsek ini pernah ngirim jenderal tahun 2017 ke Saudi, ngajak saya damai supaya saya dukung si brengsek ini. Enggak, saya nggak mau. Orang yang dukung si brengsek juga brengsek. Setahun kemudian di 2018 ada jenderal bintang 4 lainnya lagi saudara dikirim nemui saya di Mekah, sama dibujuk supaya saya mau dukung si brengsek. Tidak. Makanya dari 2019 melalui kota suci Mekah saya sudah serukan seluruh bangsa Indonesia, makzulkan si brengsek ini saudara. Sudah berkali-kali kita teriakan, betul, betul, tak boleh dibiarkan negara ini diurus oleh orang-orang brengsek, betul. Takbir. Lu paham nggak? Anak kita mau pulang saudara, 3 kali saya mau pulang nggak bisa, terus dihalang-halangi, terus dikegah saudara. Brengsek gak tuh? Brengsek gak tuh? Sampai pulang yang terakhir, saya mau pulang yang terakhir, besok tinggal berangkat, tahu-tahu hari ini saudara ada gerakan hacker dari Indonesia membatalkan seluruh pesanan daripada tiket pesawat saya dan keluarga, batal semua. Brengsek gak? Oh, kita protes, kita punya tanda bukti pembayaran, kita usahakan lagi, dapat lagi itu tiket dengan pesawat berbeda, jam yang sama saudara. Begitu berangkat ke airport, masuk semua anak istri saya saudara, tahu-tahu satu anak yang terakhir namanya nggak ada di komputer saudara. Terus dia mau kerjain bagaimana supaya tidak pulang saudara, nggak mungkin saya tinggalkan satu anak di bandara saudara. Nah, ini kebrengsekan, nggak sampai di situ. Begitu kita mau pulang kemari, berbagai macam cara dihalangi. Siapa menghalangi? Si brengsek. Lo memang itu menteri-menterinya kerja, siapa yang perintah saudara? Siapa yang perintah? Bagus, udah apal lo, udah fasih ngomong brengseknya. Alhamdulillah. Begitu kita pulang sampai di Petamburan saudara, tahu-tahu saudara ada oknum Pangdam nantangin perang dari Monas sana. Kami tantang FPI perang. Nah, FPI nggak punya senjata, lu nantang perang. Lu kasih senjata baru lu tantang perang. Betul, betul. Takbir. Kalau FPI bersenjata, milisi bersenjata, silakan tantang perang kapan saja, kami ladeni saudara. Betul. Takbir. Kita nggak bersenjata ditantang perang. Ada jenderal bintang 4 saudara nantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Wow. Kenapa? Lagi ngejilat si brengsek. Supaya apa? Supaya diangkat jadi nomor 1 di kepolisian saudara. Tahu kita semua saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, kondisi-kondisi seperti itu brengsek tidak? Brengsek tidak? Oh, nggak puas sampai di situ saudara, ngadepin saya nggak berani, foto saya baliho dimusuhin. Tahu loh,
jenderal brengsek. Betul. Loh, kenapa dilakukan itu? Buat ngejilat saudara, supaya dapat pangkat yang lebih tinggi dari si. Lu paham nggak? Kayaknya dari tadi lu banyak yang nggak paham. Ngerti? Paham? Nggak sampai di situ, saudara. Ada pasukan elit tentara dikerahkan ke Petamburan. Namanya Kopsus, Komando Operasi Khusus. Ini bukan sembarang pasukan, saudara. Ini pasukan paling elit di Indonesia, saudara. Isinya, saudara, orang-orang terbaik, prajurit-prajurit terbaik. 1 dari Kopassus, Angkatan Darat. 2 dari Marinir, Angkatan Laut. 3 dari Kopasgat, Angkatan Udara, saudara. Prajurit-prajurit terbaik dimasukkan dalam pasukan elit, dikerahkan ke Petamburan. Saya bukan soal dikerahkannya, tapi baca SOP-nya, baca aturannya. Kopsus tidak bisa digerakkan oleh siapapun, termasuk Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan Kopsus hanya Presiden. Itu SOP-nya, saudara. Ada urusan apa itu Kopsus dikerahkan ke Petamburan? Lu mau perang? Ini Petamburan, bukan pertempuran. Betul? Pertempuran di Papua. Betul? Tentara kita dipotong-potong di Papua, marah gak? Prajurit-prajurit kita dibunuhi di Papua, marah tidak? Kirim pasukan ke sana, perangi mereka. Bukan datang ke Petamburan, Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa itu semua terjadi? Saudara, ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, pembuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan, saudara, di framing. Semua media memberitakan, saudara. Ada target, bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti, saudara. Begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM50, saudara. Jadi saya mau ambil ringkesan saja. Dalam KM50 adalah si brengsek. Dalam KM50 adalah si. Jangan pikir kita diam. Ada saatnya, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan. Akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Enggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Kalau kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu, saudara, sekali lagi saya nyatakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50, saudara. Takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua para pembantai KM50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir, dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah. Enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM50. Takbir. Dan si brengsek akan bertanggung jawab, saudara. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin, saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan, saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya,
diajak melawan kepada para pembantai KM 50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Makanya berkali-kali saya tantang, hei para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintangnya yang ada di sana, saudara, kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama, ayo kita perang. Takbir. Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil, saudara, ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol, saudara. Yang mereka incar, memang mereka mau bunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Wayamkuruna wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar, saudara, tapi Allah, saudara, maha membalas segala makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar, saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato, saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya, kawan. Ada penuh tato dia punya tangannya, saudara. Kami tahu siapa mereka, saudara. Nah, begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar, saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus, sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki. Bukan tembak menembak, tapi ditembaki, saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri. Kemudian mereka, menurut mereka, mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Takbir. Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan, saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat ternyata apa yang terjadi, saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat. Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya, saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar, sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup, karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50, mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. 6-6-nya kami lihat Habib dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka,
enam-enamnya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar, saudara. Artinya apa? Ada luka bakar, ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini, saudara. Nah, maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan hari ini saya umumkan sekali lagi, saudara, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orangnya yang terlibat dalam pembantaian KM50, kejar, hajar, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang saya mau tanya ringkas saja, ini semua terjadi, saudara, biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jadi kerjaan si brengsek, brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Takbir. Bagaimana enggak brengsek? Tiada hari tanpa dusta. Tiap hari ngebohong lulu, saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah dari punya pemimpin pembohong, dari punya pemimpin penipu, dari punya pemimpin pendusta, saudara. Nah, maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin, saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan, saudara, ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Maka itu malam ini luar biasa dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang, ya ikhwan. Catat baik-baik, saudara. Sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita, saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya, saudara. Tapi anda tidak usah khawatir, sekecil apapun, saudara, diri kita, semiskin apapun harta kita, serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita, saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah, bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu riwayat disebutkan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Artinya, saudara, wajib bagi kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu, gotong royong, kerjasama. Jangan berjuang sendiri-sendiri, saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Kalau kita bersatu, kita bersama, berjuang ikhlas, pasti Allah akan menolong kita. Dan Allah sudah janji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian.
Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah ya ikhwan. Nah maka itu saya tidak pernah putus asa dan saya tidak pernah ragu. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan saudara. Setuju? Takbir, takbir. Dan betul yang disampaikan Pak Din tadi, umat Islam selama ini turun dari 411, 212 dan seterusnya, kita nggak pernah nyari gara-gara saudara. Kita nggak pernah nyari gara-gara, tapi jangan coba-coba kita diganggu. Betul? Betul? Maka itu saudara, kalau besok anda turun beramai-ramai yang tertib, yang damai, jangan bikin rusuh. Tapi kalau ada orang kurang ngajar, kejar, hajar, sikat saudara. Jangan takut saudara. Kita ditolimi, lawan. Kita dipukul, pukul lagi. Kira-kira berani gak? Berani gak? Berani gak? Jangan kata preman, polisi aja kita lawan kalau polisi salah. Betul? Saya tanya, kalau polisi salah biarin atau lawan? Kalau polisi ngebunuh kita sembarangan biarin atau lawan? Kalau polisi zalim biarin atau lawan? Kita lawan polisi enak, menang hebat, kalah wajar. Lu paham gak? Lu lawan polisi, menang hebat, kalah wajar, nggak punya senjata. Betul? Tapi bukan tabiat kita lawan polisi. Betul? Bukan polisi kita dukung, polisi kita bantu untuk jaga keamanan dan kedamaian. Tapi apa yang dikatakan Pak Din tadi betul. Polisi jangan merekayasa, polisi jangan mengadu domba, polisi jangan sengaja memberikan peluang kepada kelompok lain untuk memprovokasi kita. Betul? Betul? Jadi kalau umat lagi turun diganggu oleh polisi, ditembaki, ditolimi, dibunuh, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Shallu ala nabi. Alhamdulillah. Saudara, kira-kira apa yang sudah saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Perang kita kepada pembantai KM50 tetap harus kita lanjutkan. Betul? Tuntaskan KM50 sebelum kami tuntaskan dengan cara kami. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Nah baiklah ya ikhwan, tadi sudah saya singgung, di negara kita saat ini korupsi udah gila-gilaan. Ada korupsi nikel, ada korupsi emas, ada korupsi batu bara, ada korupsi tembaga, macam-macam korupsi, nggak tanggung-tanggung. Korupsinya bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun saudara. Mau dibawa kemana ini negeri saudara? Rakyat di mana-mana susah, rakyat di mana-mana cari kerja nggak gampang. Rakyat di mana-mana saudara kesulitan, kelaparan, melarat, seenaknya para pejabat, korupsi triliun-triliunan, biadab, kurang ajar, brengsek. Ini nggak boleh didiamin saudara. Maka itu para korupsi tersebut harus saudara dihukum yang berat, harus dihukum mati. Setuju tidak? Kalau negara melindungi mereka, yuk rame-rame kita gelar pengadilan jalanan, semua koruptor kita seret ke jalanan, kita hukum mati di jalanan saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Nah, saya minta ini para pemuda-pemuda kita hari ini yang hadir lebih banyak pemuda ya ikhwan, catat baik-baik, jadikan korupsi sebagai musuh bersama, jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama, jadikan kezaliman sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Generasi kita ke depan harus generasi bersih, generasi berakhlakul karimah yang siap untuk berjuang, bergerak menuju Indonesia berkah insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua para tokoh yang luar biasa mengikuti acara kita sampai selesai. Di sini ada semua tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini juga para tokoh daripada, di sini ada jurnalis kita, ada politisi kita tadi juga di ujung. Semua kita bersatu di sini dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Pak Mardani masih ada? Nah mudah-mudahan Pak Mardani ini ke depan tetap menjadi anggota dewan yang membela rakyat. Amin. Dan mudah-mudahan PKS, beliau dari PKS tetap setia bersama rakyat. Betul? Jangan PKS bergeser dari posisi melawan kecurangan dan melawan ketidakadilan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah kita titipkan kepada Pak Ustadz Dr. Haji Mardani Alisera yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk tetap
revolusi akhlak di semua bidang di negara kita. Setuju tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang sudah datang di sini, khususnya kepada DPP FPI yang sudah menjadi tuan rumah, begitu juga Markas Syariat, begitu juga GNPF dan PA 212, juga ormas-ormas Islam lainnya. Ada Dewan Dakwah, ada PUI, kemudian ada Gerakan Anti Komunis. Ini ada komunitasnya juga yang dipimpin oleh Ustadz Alfian Tanjung, ya ikhwan. Semua kita bersaudara, semua kita bersatu. Ada bapak-bapak jenderal kita juga yang ikut bersama kita di sini. Semoga semua dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan semoga semua yang hadir sini tidak pulang dari tempat ini kecuali saudara diterima oleh Allah segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diluangkan kesempitannya, dimudahkan kesulitannya, dimurahi rizkinya, diberkahi nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan keturunan yang solihin dan solehat, serta dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman yang berbahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah.